Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini. Bapak, tentang ini ada tugas guru bendera. Jadi salah satu tugas itu ada materi tentang budaya positif. Nah, untuk budaya positif ini CGP itu diminta untuk mensosialisasikan materinya kepada guru-guru yang ada di sekolah. Jadi rencananya seperti itu, Pak. Bagaimana menurut Pak? Ya, memang seharusnya memang harus demikian, kan idealnya begitu kan. Sesuai dengan nama dia harus menggerakkan, artinya terutama menggerakkan dirinya sendiri dan juga termasuk menggerakkan kawan-kawan yang untuk menggerakkan hal yang positif, khususnya di bidang pembelajaran siswa sekolah. Iya. Pak, berarti kan sudah oke ya, Pak ya. Kapan waktunya bisa disediakan, Pak? Waktunya ya kalau saya pribadi selagi itu di jam efektif di jam sekolah itu sangat tidak memang tinggal ibu bagi yang memanajemen waktu itu set lah di mana bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan selanjutnya rangkaian salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat junior kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, kemudian Ibu Pemateri sosialisasi modul 1.4, kemudian Bapak Ibu guru yang telah hadir bersama kita saat ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama protokol yang sedang berlangsung, yang kedua kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andus Azrimal MSI, yang ketiga yaitu langsung kepada materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Riza Helvira. Baik, kita masuk saja acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta kesehatan kepada kita semua. Dengan salawat dan salam pada Rasulullah karena Nabi Muhammad berdoa doa alamat mudah-mudahan kita dapat syafaat dari beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, seterusnya Ibu Riza Helvira MPD selaku pemateri atau guru penggerak satu-satunya di SMP Negeri 1 Sasak. Alhamdulillah beliau sudah
melalui berbagai macam proses. Beliau ini inspirasi kita, dan mudah-mudahan juga dia menjadi inspirator untuk kita semua. Guru penggerak itu adalah, ya, pertama dia menggerakkan dirinya di bidang, tentu di bidang ilmu atau basic yang kita kerjakan hari ini, yaitu sebagai seorang guru. Dan seterusnya menularkan apapun bentuk ilmu yang diperdapatkan. Artinya menularkan itu menggerakkan sivitas yang ada atau kawan-kawan yang ada, khususnya di SMP Negeri 1 Sasa dan Sisa. Ini sinyal atau rel yang dibentangkan oleh orang yang di atas sana, bahwa bisa sekarang menyampaikan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi artinya budaya positif ini adalah materi diberikan untuk bagaimana kita bisa nanti mensosialisasikan atau menularkan kepada anak didik kita tentang budaya positif. Dan budaya positif ini mungkin secara garis besar mungkin kita bisa membuat anak didik kita nyaman, baik dalam di lingkungan sekolah ini maupun terutamanya dalam belajar, dan senang, bahagia, terutamanya meningkatkan disiplin. Hanya itu, banyak maaf segala kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Bila terima saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah atau dua kata-kata, yaitu tentang pentingnya pendidikan guru penggerak. Penggerak ini akan meningkatkan cakrawala kita, kualitas kita di dalam bidang pendidikan. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu penyampaian sosialisasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, yang disampaikan oleh Ibu materi kita, yaitu Ibu Riza Helvira MPD, yaitu CPP Angkatan 7. Kepada Ibu dipersilakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih semangat? Masih. Nah, untuk lebih semangatnya, agar lebih fokus, terlebih dahulu kita ice breaking dulu. Ya, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu untuk berdiri. Nah, jadi kata kuncinya seperti ini. Tebak apa yang saya katakan. Oke, tebak apa yang akan saya katakan. Seperti ini. Ini kambing. Ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Coba ulang buat ini. Baik. Ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Jadi kata kuncinya adalah tebak apa yang saya katakan. Oke, Bapak Ibu, bisa kita mulai? Ini? Yang ini? Kata kuncinya tebak apa yang saya katakan. Tadi saya ulangi. Ini tadi yang ini kambing, yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Nah, apa? Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nah, kita coba. Ini sapi. Kalau yang ini yang ini sapi. Oke. Ini betul. Nah, kita lanjut. Yang ini salah. Yang ini ada
harus selalu ini yang kambing, bukan selalu ini yang sapi, bukan kalau ini yang kerbau. Coba kita ulangi lagi. Jadi harus konsentrasi ya, Bapak Ibu harus fokus. Nah, kita ulangi. Ini kambing. Kalau yang ini belum konsentrasi. Kalau yang ini bukan yang tunjuknya. Jadi kita perhatikan apa yang saya katakan, tebak apa yang saya katakan. Kita ulangi. Ini kerbau. Betul ini kerbau. Ini adalah kambing. Jadi maksudnya seperti ini. Tebak apa yang saya katakan. Jadi kita fokus apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya peragakan. Oke, kita ulangi lagi. Yang ini terlalu serius mungkinnya Bapak Ibu sehingga terpana. Kita ulangi lagi. Ini kambing. Kalau yang ini, oke. Ini yakin betul sapi. Jadi kata kuncinya seperti ini. Setiap dikatakan ini berarti kambing, terserah apa jadinya yang diperagakan. Oke, jadi kata kuncinya tebak apa yang saya katakan, bukan yang saya peragakan. Nah, ulangi lagi ya. Nah, tadi kan ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Nah, kita ulangi. Ini masih ada yang belum konsentrasi. Ada yang menjawab sapi tadi kan? Sapi atau kerbau? Nah ini betul. Jadi ini kambing. Jadi yang diperhatikan adalah ucapan kata-kata saya, bukan yang saya peragakan. Jadi setiap apapun jadi yang saya peragakan jangan itu juga. Tapi tangkap kata yang saya ucapkan. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Yang ini. Nah, kan masih ada yang salah diteliti. Nah, coba Umidah. Ini adalah kambing. Berarti Umidah belum fokus. Lanjutkan. Kalau yang ini mantap. Ini. Oke. Jadi kita fokus ya. Kita konsentrasi pada acara intinya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan guru ini dalam acara sosialisasi budaya positif, di mana sosialisasi materi ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, yang mana calon guru penggerak itu diharuskan menyebarkan atau menyampaikan materi budaya positif ini. Kemudian sebelum salam tidak lupa kita sampaikan kepada arwah Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Yang pertama tentang modul positif ini, budaya positif, ada 6 materi yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas.
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seorang tokoh psikiater dan pendidik bernama Dr. William Glasser dalam teori kontrol meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, selama ini kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau seandainya ada seorang murid melakukan tindakan seperti apa yang kita inginkan, itu bukan berarti kita berhasil mengontrolnya. Tetapi murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif atau bujukan atau bentuk-bentuk kontrol itu hanya dalam waktu jangka pendek saja efektifnya. Ketika mereka menyadari bahwa itu merupakan bujukan atau bentuk kontrol, maka mereka akan berpikir apakah dia akan menolak apa yang kita inginkan atau apakah dia mengikuti apa yang diperintahkan atau yang diinginkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata kita membuat anak itu merasa bersalah itu akan membuat identitas gagal kepada anak, di mana anak itu akan merasa dirinya bersalah, merasa dirinya itu tidak bisa membahagiakan orang lain dan dapat mengecewakan orang lain, sehingga mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru sering kita menginginkan anak-anak itu untuk melakukan apa yang kita inginkan, seolah-olah kita memaksa anak. Padahal memaksa itu dapat membuat hubungan permusuhan antara anak dengan kita. Namanya memaksa, tentu saja anak ini merasa keberatan, tapi karena terpaksa, maka dia melakukan juga, tapi di dalam hatinya kan kita tidak tahu apakah dia merasa senang. Pasti yang namanya memaksa itu merupakan menciptakan rasa tidak senang dari diri anak, sehingga dia dapat membuat antara anak dan guru itu seperti bermusuhan seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita agar dapat menerapkan budaya positif ini di sekolah atau di kelas? Kalau kita ingin mengubah, ingin menciptakan budaya positif, maka ada pendapat bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita sebagai seorang guru tentunya memberikan teladan yang baik kepada anak dengan memberikan contoh-contoh yang baik, perilaku yang baik, dengan menerapkan budaya positif. Dan kalau kita ingin mengubah kerangka acuan kita, tentu kita harus mengubah paradigma. Bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita mengubah paradigma kita, di mana dari paradigma stimulus menjadi stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon ini adalah dapat diartikan bahwa ketika seseorang itu berperilaku yang baik itu karena hanya ada rangsangan, misalnya karena ada sebuah penghargaan. Nah sebenarnya hal seperti itu, seorang anak itu berperilaku bukan berasal dari dalam dirinya sendiri, tapi karena ada faktor dari luar, atau anak tersebut tidak termotivasi secara intrinsik.
sebenarnya yang kita inginkan setiap anak berperilaku itu harus termotivasi dari dalam dirinya atau termotivasi secara intrinsik untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi bukan pengaruh dari luar atau motivasi eksternal. Jadi bagaimana perubahan paradigma dari stimulus kontrol kepada teori kontrol? Kita lihat yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Padahal kita memiliki kebutuhan yang berbeda untuk setiap orang. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuannya. Apakah itu perilaku baik atau perilaku buruk, pasti ada tujuannya. Yaitu tujuannya tentu saja dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi nanti ada materi tentang kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Itu salah ya, karena hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau kita melakukan sesuai dengan keinginan teman kita, berarti sebenarnya kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol. Bukan berarti orang itu dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sama kebalikannya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau gagal kita mengontrol anak, membujuk anak, tentu nanti timbul lagi pemaksaan agar anak tersebut melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau kita berhasil memaksa anak, tentunya kita ini merasa menang dan anak merasa kalah. Nah, tapi dengan teori kontrol, model berpikir sama-sama menang. Anak menang, kita menang. Anak senang, kita juga senang. Kemudian berikutnya makna disiplin. Disiplin ini sering kita kaitkan dengan aturan. Peraturan, tata tertib yang harus kita taati dan harus kita patuhi. Ternyata jika yang biasa kita lakukan, jika seseorang melanggar disiplin, nah apa biasanya yang kita lakukan kepada anak-anak kalau anak itu melanggar peraturan? Apa biasanya Bapak Ibu? Diberi sanksi. Seperti misalnya kita beri dia hukuman, ya. Kalau dia terlambat misalnya kita suruh anak itu mencabut rumput yang ada di depan kelas. Nah, itu bukan disiplin sebenarnya. Yang disiplin dengan hukuman itu sangat berbeda jauh. Kalau disiplin itu nanti akan menciptakan anak yang identitasnya sukses. Tapi kalau hukuman itu akan menciptakan anak yang gagal. Jadi anaknya gagal, merasa dirinya gagal. Jadi perbedaan antara hukuman dan disiplin itu berbeda. Tapi selama ini kita selalu mengaitkan disiplin dengan hukuman atau disiplin dengan konsekuensi. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diane Watson, di mana kedua pakar ini menyatakan bahwa disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, di mana kita ini belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, di mana tujuan-tujuan mulia itu merupakan nilai-nilai keyakinan atau prinsip yang kita yakini, dan kita percaya, di mana nilai-nilai ini kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tentunya kita sebagai seorang pendidik ingin menciptakan anak-anak yang disiplin, anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka berperilaku itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, termotivasi sejak dari dalam diri, bukan diakibatkan termotivasi atau berperilaku dari luar, tapi dari diri mereka sendiri. Disiplin diri mengacu pada kebajikan universal
kebajikan universal itu nilai-nilai keyakinan. Karena mengacu pada nilai-nilai keyakinan maka disebutlah dengan disiplin positif. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan di dalam konteks pendidikan kita saat ini, tentunya kita ingin memerdekakan anak-anak kita, sehingga orang yang merdeka ini pasti dia memiliki disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin dan termotivasi secara internal. Nah, kalau tidak ada dia termotivasi dari dalam, tentunya perlu faktor lain dari luar, sehingga anak ini dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang disebut dengan termotivasi secara ekstrinsik. Nah, seseorang yang memiliki disiplin, mereka pasti bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka bertindak berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Diane Gosson, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka orang itu akan termotivasi dari dalam atau secara intrinsik, sehingga dapat menggerakkan diri mereka sendiri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa nilai-nilai kebajikan itu? Tentunya kita sudah mendengar dengan profil belajar Pancasila. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini banyak dari organisasi atau instansi tertentu. Cuma untuk kita sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, maka nilai-nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau untuk kurikulum mereka kita sudah kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Kemudian kreatif dan bernalar kritis. Kemudian mandiri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang hendak dicapai oleh murid-murid kita, bisa juga dengan anak kita di rumah, bisa juga dengan anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Diane Gosson dalam bukunya menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, murid-murid itu berperilaku karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan, atau dia ingin menghindari hukuman. Contohnya, seseorang anak, kita kan punya aturan memasukkan baju ke dalam, untuk laki-laki memasukkan baju ke dalam celananya. Nah, anak-anak ini memasukkan baju ke dalamnya bukan berdasarkan kesadaran dia sendiri, tapi karena takut dia mendapat hukuman atau sanksi dari guru, dari sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, anak itu berperilaku termotivasi karena diberi penghargaan. Jadi misalnya waktu kita mengajar, anak yang dapat menyelesaikan latihannya dengan bagus diberi penghargaan. Jadi dia berperilaku karena itu mengharapkan penghargaan. Sebenarnya keinginan kita, anak itu termotivasinya itu harus dari dalam diri mereka sendiri. Hanya seperti yang ketiga ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di sekolah, kalau anak itu melanggar aturan, kita sering memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Itu sudah dikatakan katanya dia sudah disiplin, padahal itu belum dikatakan disiplin. Nah, apa yang sebenarnya yang disiplin itu?
yang disiplin itu salah satu penerapannya itu adalah dengan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan kondisi yang lebih kuat. Jadi bukan merasa gagal ya setelah anak kita itu kita restitusi, maka dia merasa lebih kuat, sehingga untuk kembali ke dalam lokalnya dia merasa lebih percaya diri. Dibanding kalau kita menghukum anak itu merasa gagal, merasa malu, dan sampainya di sekolah nanti dia merasa minder. Nah, seperti itu kalau dia hukuman. Tetapi kalau restitusi, anak itu dikembalikan ke kelompoknya menjadi orang yang lebih kuat. Restitusi ini di sini nanti kita bersama anak yang bermasalah itu berkolaborasi membimbing anak untuk memecahkan masalahnya. Jadi kita bimbing anak sehingga anak itu bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang telah diperbuatnya. Kemudian dengan restitusi dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Kelsom Gosen. Kemudian disiplin positif merupakan identitas yang sukses. Disiplin positif ini ada dua. Yang pertama yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi yang disiplin itu di sini tidak ada hukuman. Jadi kalau hukuman itu baru dikatakan disiplin. Nah ini kayaknya kurang jelas. Ya jelas Bapak Ibu dari belakang. Kenapa? Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi konsekuensi dan restitusi ini dikatakan sebagai disiplin. Sedangkan hukuman itu dapat menciptakan identitas gagal dan disiplin dapat menciptakan identitas sukses. Nah, apa perbedaannya? Setiap anak yang kita hukum, apakah dia merasa senang kita hukum? Tidak. Berarti mereka merasa tidak nyaman, merasa tersakiti. Contohnya, kita suruh anak itu berlari di lapangan ketika hari panas, apakah mereka merasa nyaman seperti itu? Kesal dan marah. Kalau dia anaknya agresif, nanti bisa-bisa ban sepeda motor kita dikempeskan. Nah itu anak yang kalau dia tidak bisa menerimanya seperti itu kan. Kalau anaknya mau menerima pasti dia hanya diam saja. Nah bagaimana dengan kalau dia konsekuensi? Kalau konsekuensi ini kan sudah kita sepakati antara kita dan anak. Jadi anak itu tahu kalau dia melanggar seperti ini nanti dia akan mendapatkan seperti ini. Kalau di sini itu sudah dikatakan disiplin, tapi kalau restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan. Kemudian yang kedua perbedaannya tidak nyaman dia karena dia merasa tersiksa. Tetapi kalau dia konsekuensi dia memang tidak nyaman, tapi anak itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau restitusi menguatkan untuk murid atau dalam jangka waktu panjang. Kalau hukuman anak ini menjadi korban dari sebuah keadilan, sedangkan korban di sini diabaikan. Kemudian pada restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat untuk yang hukuman dan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan untuk restitusi masalah terpecahkan, di mana kita tadi berkolaborasi dengan anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau anak itu tidak takut, tentunya dia tidak jera dengan hukuman itu. Dia akan berulang-ulang untuk melakukan tindakan yang salah. Walaupun dia hukum, dia tidak akan jera. Dia tetap melakukan kesalahan-kesalahan karena dia tidak punya rasa takut kepada gurunya. Kemudian untuk konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Contohnya seperti ini. Kalau konsekuensi itu misalnya dia melakukan kesalahan. Nah, ketika belajar maka konsekuensinya kalau kita buat aturan di sekolah, dia kalau mengganggu pelajaran maka jam istirahatnya misalnya dikurangi 10 menit. Maka anak ini harus berada di dalam kelas
Istirahatnya misalnya 20 menit, diambil 10 menit untuk berada di dalam kelas. Tentunya hal ini harus dipantau oleh guru. Jadi konsekuensi ini harus perlu monitoring. Kemudian untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku. Berikutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi. Jadi hukuman ini tidak berlaku pada sekolah yang lain. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kalau untuk penghukuman, peraturannya adalah kamu harus, jadi anak itu dipaksa harus seperti ini, harus seperti itu. Tetapi kalau untuk konsekuensi, apa peraturannya? Maukah kamu melakukannya? Nah seperti itu. Sedangkan untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Kita menanyakan keyakinannya. Keyakinannya, kalau dia seperti ini, keyakinan apa yang belum dia penuhi? Dan keyakinan apa yang harus mereka tingkatkan? Kemudian murid atau anak membenci peraturan karena dia dihukum. Kalau dia dihukum, dia merasa tersiksa, jadi tidak perlu rasanya ada aturan ini. Kemudian untuk konsekuensi, murid menghormati peraturan karena mereka dan guru sudah sama-sama menyepakatinya. Kemudian untuk restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Untuk hukuman ini bersifat negatif, sedangkan untuk konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi bersifat positif. Selanjutnya, kalau kalimat hukuman itu seperti ini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, seperti kita mengancam anak. Kemudian kalau untuk konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan untuk restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Untuk hukuman seperti paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, di mana anak itu berperilaku karena ada rangsangan. Kemudian restitusi itu adalah teori kontrol, di mana kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi ketika orang lain itu bisa dikontrol, berarti mereka menunjukkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian hukuman itu mendorong menyalahkan diri, merasa bersalah dia. Kemudian kalau konsekuensi itu mendorong untuk kepatuhan, sedangkan restitusi mendorong anak untuk disiplin positif. Kemudian pada hukuman, anak itu menganggap dirinya buruk, sedangkan pada konsekuensi dirinya baik, sedangkan pada restitusi mereka menjadi lebih kuat. Jadi banyak materinya ya Bapak Ibu. Ini baru perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah pada hukuman, murid itu, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Kemudian konsekuensinya, untuk konsekuensi, anak itu belajar taat pada aturan. Pada restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Kita membimbing anak, membantu anak untuk memecah masalah. Kemudian hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Untuk konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang megang kendali kontrol. Kemudian dampak pada murid, kalau anak ini kita hukum dia marah, kemudian dia merasa dendam, dan dia juga benci kepada orang yang menghukumnya. Sedangkan pada konsekuensi kehilangan hak waktu jeda diri atau ditahan, karena itu adalah konsekuensinya. Kemudian restitusi, murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Kalau hukuman itu dibuat guru, sedangkan konsekuensi dibuat guru dengan murid, dan restitusi dibuat oleh murid. Dan yang terakhir, menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Kemudian untuk konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing, kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Jadi kalau selama ini kita sering menghukum, kalau dapat ini untuk hukuman ini kita hindari, karena hukuman ini adalah alternatif
yang paling terakhir untuk diterapkan jika seorang anak itu melanggar sebuah peraturan. Nah, selama ini kita menganggap bahwa penghargaan itu bagus untuk anak, untuk memotivasi anak. Ternyata penghargaan itu dapat menghukum anak. Nah, apa dihukum oleh penghargaan? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu akan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika terus-menerus kita memberikan penghargaan, tentunya seseorang itu berperilaku karena ingin mendapatkan penghargaan. Jika kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, tentunya kita tidak menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan itu baik-baik. Karena dalam pikirannya anak tersebut hanya ingin mengharapkan penghargaan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Jika mengharapkan sesuatu penghargaan yang tidak didapatkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati. Kemudian mereka tidak mau lagi berusaha sekeras sebelumnya. Itu kalau mereka tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jika seseorang mendapat penghargaan dan dipuji di depan orang banyak, tentu anak yang tidak diberi penghargaan, mereka merasa iri. Mereka merasa iri dan sebagian dari mereka tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Kalau kita di sekolah dulu, kalau ada teman kita dapat juara dan disanjung-sanjung, rasanya kita ingin juga disanjung seperti itu. Jadi itu sebenarnya kita iri, kita ingin juga seperti itu. Dan tentunya kita merasa kecewa. Jadi dengan adanya penghargaan ini timbullah persaingan di sekolah, di kelas, di mana persaingan ini dapat menimbulkan kecemasan bagi anak-anak di kelas. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Berdasarkan riset, anak-anak yang diberi penghargaan atau imbalan ketika melakukan sesuatu lebih banyak salahnya daripada anak-anak yang tidak diberi imbalan atau penghargaan. Kemudian yang kelima, penghargaan itu menurunkan kualitas. Dari pengamatan sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktek, mahasiswa yang dibayar ini, yang tidak dibayar, mereka bekerja keras dengan cepat terus berusaha mengasah diri mereka menjadi lebih baik. Tetapi anak yang tidak dibayar, setelah berapa lama mereka berhenti untuk berkembang. Mereka tidak mengasah dirinya lagi, tidak mengembangkan kompetensinya. Kemudian yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Bahwa dalam tugas-tugas memecahkan masalah, ternyata murid yang diberi penghargaan ini lebih lambat dan kurang kreatif dalam memecahkan masalahnya. Tetapi kelompok anak yang tidak diberikan imbalan, mereka lebih baik dan lebih cepat dalam memecahkan sebuah masalah. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi orang yang diberi penghargaan, kreatifnya berkurang dibanding dengan orang yang diberi penghargaan atau hadiah atau imbalan. Kemudian penghargaan menghukum. Kenapa penghargaan menghukum? Nanti ibu guru memberikan kita penghargaan. Tentunya kita harus berbuat yang baik-baik, seperti apa yang diinginkan gurunya. Ternyata mereka terpaksa mengerjakan semua itu karena nanti menghormati gurunya, karena gurunya sudah memberikan imbalan. Jadi seolah-olah penghargaan ini menghukum anak-anak. Nah, sebenarnya yang penghargaan itu adalah ditimbulkan dari motivasi dari dalam atau secara intrinsik, di mana seorang anak yang belajar membaca, mengeja, kemudian dia sudah pandai membaca dengan lancar. Tentunya dia merasa bahagia, merasa senang.
karena dia sudah mencapai kesuksesan. Sebenarnya itulah penghargaan bagi diri dia. Dengan dia pandai membaca, dia sukses, maka dia merasa senang, merasa bahagia. Tetapi kalau saat itu kita memberikan penghargaan kepadanya, maka kebahagiaannya itu akan hilang oleh penghargaan tersebut. Jadi sebenarnya penghargaan itu merupakan hasil dari usaha anak tersebut, bukan penghargaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya kita sering menyebutnya peraturan. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan beroda 2 atau motor? Nah, apa alasannya kita memakai helm? Untuk apa? Untuk selain melindungi kepala? Berarti peraturan. Berarti itu bukan termotivasi dari dalam. Berarti peraturan. Berarti itu bukan termotivasi dari dalam. Jadi kita menggunakan helm ini untuk keselamatan, bukan karena peraturan. Kalau kita sudah menggunakan helm karena keselamatan, berarti itu kita sudah termotivasi dari dalam. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan? Untuk apa? Kalau kita mencuci tangan, misalnya sebelum makan, waktu zaman pandemi kemarin kita diwajibkan pakai masker, apa tujuan? Adalah untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini merupakan sebuah keyakinan kita. Kita yakin kalau kita seperti ini, kita akan seperti ini. Jadi kita yakin seperti itu. Tapi kalau dibuat peraturan, dalam peraturan itu seperti ini. Anak laki-laki disuruh memasukkan bajunya ke dalam celana. Sekarang itu aturannya. Masukkan baju ke dalam celana. Tetapi anak tidak tahu apa tujuannya. Apa tujuannya Bapak Ibu kalau anak-anak itu memasukkan bajunya ke dalam celana? Kelihatan rapi. Kalau dia rapi, bagaimana dia? Bagaimana orang memandangnya kalau dia rapi? Indah. Nah, dia menghargai dirinya sendiri, membuat dirinya rapi. Jadi sebenarnya kalau peraturan itu tidak ada nilai-nilai di situ yang disebutkan. Nah, apa tujuannya memasukkan baju ke dalam celana? Karena ingin menghargai dirinya sendiri, misalnya. Karena dia ingin rapi. Tentu anak itu melakukan sesuatu tahu dengan tujuannya, yakin dia akan mendapat seperti ini, mendapat hal yang baik-baik. Baru mereka akan termotivasi dalam mengikuti keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan, anak-anak itu kurang semangat. Tapi kalau keyakinan, maka mereka akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Jadi kan tidak ada maknanya. Masukkan baju ke dalam celana, kan tidak ada maknanya yang nampak di situ. Jadi kalau keyakinan nanti ada disebutkan nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Jadi bukan peraturan tapi keyakinan kelas namanya. Sebenarnya keyakinan kelas ini setiap awal semester, setiap wali kelas dengan anaknya itu kan membuat peraturan sekolah. Ya, kalau berdasarkan teori ini, kita buat keyakinan, di dalam kalimat keyakinan itu nanti tercantumkan nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai dari peraturan tersebut. Jadi ada maknanya. Nah, murid-murid pun akan memahami arti dari sesungguhnya peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut atau apa tujuan utamanya. Kemudian nilai-nilai kebajikan dapat menjadikan landasan kita, landasan dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau membuat visi dan misi sekolah dari sebuah institusi atau sekolah kita. Kemudian dalam pembentukan visi sebuah sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar mendapat tujuan mulia yang dicita-citakan. Jadi yang kita utamakan adalah
keyakinan atau nilai kebajikan apa yang dituju dari aturan yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama, keyakinan tersebut bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, kalau jangan masukkan baju, jangan keluarkan baju, berarti itu kan kalimat negatif. Nah, kalau kalimat positifnya seperti apa? Jangan masukkan baju, itu kan kalimat negatif. Kalau untuk keyakinan kelas, yang dibuat itu kalimat positif. Kenapa kalimat positifnya? Kalau masukkan baju ke dalam celana. Jadi kalimatnya adalah kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Kalau terlalu banyak tidak bisa dilaksanakan, itu tidak ada artinya. Bersedikit tapi bisa dikerjakan atau dilaksanakan. Kemudian aturan berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita jangan muluk-muluk membuat peraturan. Dibuat peraturan bagus-bagus tapi tidak dapat diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Misalnya sebelum awalnya kita meminta curhat dari anak apa yang dia inginkan tentang aturan kelas tersebut. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana prosedur atau langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Nah, ini kita terapkan di kelas kita sebagai wali kelas. Nah, yang pertama, anak-anak itu kita minta untuk mencurhat atau menyampaikan pendapatnya tentang peraturan yang diinginkannya. Contohnya, setiap anak harus menyampaikan pendapatnya. Nah, bisa kita beri mereka kertas warna, kemudian suruh mereka mencatatnya di situ. Nanti hasilnya kita tempelkan di papan tulis. Jadi semua orang nampak bisa membaca semua curhatan dari murid-murid yang ada di dalam kelas. Kemudian ini mencatat semua masukan. Kalau kita sudah memberikan kertas-kertas kecil, jadi kita hanya menempelkannya ke papan tulis curhat-curhatan dari murid-murid tersebut. Kemudian kita susun keyakinan kelas itu dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kita tunjang curhatan tersebut, nanti kita kelompokkan. Nah, kalau aturan ini masuk kebajikan yang mana, nilai-nilai keyakinan yang mana. Misalnya seperti ini, dengarkan guru. Nah, itu kan peraturan. Tetapi dengarkan guru ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghargai atau menghormati. Jadi nilai keyakinannya adalah menghargai atau menghormati. Kemudian datang tepat waktu. Jadi dengarkan guru, datang tepat waktu itu berada pada saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang nanti dimasukkan ke dalam daftar untuk disepakati. Nanti dipilih lagi. Mungkin saja di situ nanti nilai keyakinannya lain selain menghormati bekerja misalnya. Kalau bekerja itu apa contohnya? Anak itu kalau disuruh membuat tugas yang mereka lakukan, berarti mereka sudah melakukan kerja namanya. Itu lain lagi nanti. Ini keyakinan kelas tentang menghormati, ini keyakinan kelas tentang bekerja misalnya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan yang telah disatukan menjadikan keyakinan, maka jumlahnya berkurang karena tadi sudah dikelompokkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai kebajikan yang perlu kita buat itu jangan terlalu banyak, bisa berkisar dari 3 sampai 7 keyakinan yang kita ambil, yang nanti kita jadikan, kita sepakati untuk sebuah keyakinan kelas.
setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga itu dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dan menandatanganinya termasuk dengan gurunya. Kemudian keyakinan kelas sudah disetujui dan disepakati dan ditandatangani semua warga yang ada di kelas, maka ditempellah keyakinan kelas itu di kelas itu di tempat yang bisa kita lihat dengan jelas. Jadi dengan kita sering melihatnya, tentu kita akan mengingat apa keyakinan kelas yang harus kita patuhi. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Contohnya selalu bersikap positif. Bersikap positif itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian senantiasa menjadi yang terbaik. Kemudian percaya dan menghormati. Jadi setiap kalimat keyakinan kelas itu ada nilai kebajikannya kita cantumkan, sehingga anak itu akan termotivasi dia dari dirinya. Dengan dia berperilaku seperti ini, maka dia akan mendapat hal baik seperti ini. Nah, itu ada hormat. Nah, hormat itu apa isinya? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Seandainya anak ini tidak membuat tugas yang diminta oleh guru, berarti dia sudah melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara nanti menyelesaikannya? Itu adalah dengan cara bukan dihukum, tapi bisa dengan konsekuensi dan bisa dengan restitusi. Kemudian diterima dan dimiliki, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kalau ini adalah yang tadi itu sudah keyakinan kelas. Nah, ini dalam bentuk bagante. Dalam bentuk bagante KBRT. Nah, orang yang hormat itu seperti apa? Boleh kita membuatnya seperti ini, boleh seperti yang tadi. Kalau ini kan lebih jelas. Kalau hormat, orang hormat itu seperti apa bentuknya? Nah, datang tepat waktu. Nah, yang tidak tampaknya seperti apa? Sering hadir terlambat. Jadi kalau dia hormat pasti datangnya tepat waktu. Kemudian bekerja, misalnya tekun, yang tampaknya seperti apa orang bekerja ini? Nah, tekun bekerja dan menyimak guru. Nah, yang apa yang tidak dilakukannya, yang tidak tampak darinya, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kalau mereka bekerja, berarti kalau tidak tampak seperti ini tidak dilakukan oleh anak tersebut, tapi mereka akan melakukan tindakan tampak seperti. Begitu juga dengan rasa diterima dan dimiliki. Tampaknya seperti apa? Melibatkan semua anggota kelompok, berarti semuanya diterima dan dimiliki. Kemudian apa yang tidak tampak? Mengucilkan salah satu teman kita, itu tidak akan terlihat kalau mereka memiliki rasa diterima dan rasa memiliki. Dan banyak contohnya lagi ke bawah. Nah, ini sekedar contoh. Nah, ini contoh yang berikutnya, yaitu dalam bentuk tabel Y dibagi 3. Nah, ini contoh yang hormat tadi. Kalau orang hormat itu seperti apa kedengarannya? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya dia ingin meminjam barang seseorang, boleh saya pinjam? Nah, dia tidak langsung mengambilnya, tapi kalau dia menghormati seperti itu terdengar. Dia harus minta izin dulu kepada orang yang punya barang yang akan dia pinjam. Kemudian terlihatnya seperti apa? Kalau dia menghormati, dia terlihat dia mendengarkan dengan seksama. Ketika guru menerangkan, kalau dia punya rasa hormat, terlihatnya dia akan mendengarkan dengan seksama. Kemudian berperilakunya seperti apa? Tersenyum ramah misalnya. Kalau dia tersenyum ramah berarti dia hormat. Memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuhnya tenang. Nah, ini boleh juga dibuat seperti ini untuk keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi seorang berperilaku baik atau buruk itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh, seorang anak ketika kita mengajar, dia merasa tidak tenang.
usil kepada temannya harus belajar di bangkunya. Tentu hal ini membuat ribut lokal. Ternyata setelah diselidiki, nah apa yang dibutuhkan oleh anak ini? Ternyata dia kekurangan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan, dia ingin disayang. Nah itu, jadi walaupun dia perilaku buruk, walaupun perilaku baik, itu menurut dia dikontrol pasti ada tujuannya. Atau bisa seperti ini, ketika guru menerangkan dia ribut saja, ternyata dia tidak senang dengan cara guru itu menyampaikan materi, maka dia bikin ribut. Jadi apa yang dibutuhkannya adalah kebutuhan dasar untuk rasa senang. Kebutuhan dasar itu, nah apa saja kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap individu. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Ada seseorang yang melakukan mencuri, itu adalah tindakan yang salah, tapi punya tujuan. Kenapa? Karena anaknya di rumah kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan. Tentunya untuk bertahan hidup. Nah, semua ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, mereka akan bertingkah, ada tingkahnya yang baik dan ada tingkahnya yang buruk. Semua orang senantiasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, maka mereka akan memenuhi kebutuhannya dengan melanggar nilai-nilai kebajikan. Kemudian Glasser menyatakan bahwa semua kita ini mempunyai kapasitas untuk berubah. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong kita untuk berperilaku, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan cara mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara positif. Nah, kalau kita meyakini nilai-nilai kebajikan, memiliki nilai-nilai tersebut, tentu kita untuk memenuhi kebutuhan itu melakukan dengan tindakan-tindakan yang positif. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologisnya ialah bereproduksi, dan komponen fisiologisnya adalah mendapatkan perasaan aman. Itu untuk bertahan hidup. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kemudian meliputi keinginan yang tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian untuk penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi berkompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini adalah kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian untuk kesenangan, ada kesenangan, orang yang merasa senang, maka mereka akan lebih serius dalam belajar karena memberikan rasa kenyamanan baginya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, ini dunia berkualitas. Kalau menurut saya ini adalah hayalan kita. Kita menghayal ingin menjadi seperti apa kita di masa depan. Jadi di sini, nah, dunia berkualitas ini adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Jadi tidak ada
Kita tidak bisa mencapai dunia berkualitas ini. Kita tidak bisa berada di situ. Tapi hanya pikiran kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa senang dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dunia berkualitas bersifat unik dan personal. Dan personal maksudnya setiap kita ini mempunyai dunia kualitas kita yang berbeda-beda. Kalau seandainya dunia berkualitas, juga kita bisa hidup dunia berkualitas kita, di mana hidup kita akan terasa sempurna. Begitu juga anak-anak. Nah, kita inginkan anak ini membayangkan dunia berkualitasnya, memasukkan hal-hal yang bermakna, berupa nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdaya dan memberikan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, di mana letak kita yang selama ini kita lakukan kepada anak murid kita? Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Nah, jadi seperti itu adalah contoh kalau kita menghukum anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu kalau kita berada pada posisi penghukum ini? Kalau kita berada pada pihak anak, bagaimana rasanya? Tidak dihargai, tidak diberi kesempatan untuk memberikan alasan, kemudian merasa disakiti. Ngomong aja sedikit ditambah hukumannya. Tadi 2 kali, sekarang menjadi 5 kali. Nah, orang sebagai penghukum ini, dia itu nada suaranya tinggi, mata melotot, kemudian jari-jarinya menunjuk dan menghati. Nah, ini adalah ciri-ciri seorang penghukum, di mana nanti apa akibatnya? Anak yang dihukum itu dia pasti marah dan mendendam. Dia membenci kita. Kemudian bisa jadi sesuatu sesudah kembali duduk, kalau di kelas misalnya dicoret-coretnya meja, dicoret-coretnya bukunya. Lebih buruk lagi, anak seperti ini karena benci kepada gurunya, dendam kepada gurunya, bisa-bisa nanti ban sepeda motornya dikempes. Nah, ini anak yang kalau dia dihukum. Nah, ini adalah posisi yang pertama sebagai penghukum. Apakah kita pernah melakukan seperti itu? Pernah kan? Seperti misalnya hormat bendera di tengah hari panas. Tentunya anak merasa tersakiti. Jadi hukuman ini harus kita hindari.
Kemudian posisi yang kedua, berbuat rasa bersalah. Kalau ini seperti apa? Kau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang akan bapak sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Dan Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Tunaikan kewajiban. Kasihan kita melihatnya. Anak ini tertekan karena dia merasa bersalah mengecewakan gurunya. Nah, kalau posisi ini nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak. Tapi akibatnya apa? Murid akan merasa bersalah karena mengecewakan orang lain, tidak bisa membahagiakan orang lain, emosinya akan tertahan di dalam, perasaannya akan tertekan, maka orang anak yang tertekan ini akan menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Naren, Bang, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis saya mengajar saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Nah, kalau sebagai teman, akrab, bersahabat dengan teman, dengan guru. Tetapi apa akibatnya? Anak ini akan tergantung dengan guru tersebut. Kalau dia ada masalah, maka dia akan mengandalkan gurunya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, belum tentu dia hanya berbuat seperti itu hanya pada guru itu. Belum tentu dia mengikuti kata-kata guru lain. Sebagai pemantau, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. nah posisi sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Guru ini dia selalu mengutamakan konsekuensi yang harus dijalankan
karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Tetapi guru harus memantau jika seandainya anak itu melakukan konsekuensinya, tentu harus dikontrol oleh guru atau dipantau oleh guru tersebut. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya sekolah. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, pada posisi kontrol manajer, nada suara guru itu tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekati murid. Nah, apa hasilnya? Dampaknya pada murid, anak fokus ada pada murid, guru akan mengembalikan tanggung jawab. Jadi anak itu bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru membantu murid untuk mencari pemecahan masalah, dan di sini murid akan menjadi lebih percaya diri dan menjadi lebih kuat dan merasa tidak bersalah dan mengecewakan orang lain. Nah, menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang paling ideal? Ya, yang paling ideal adalah manajer. Nah, tentunya sebagai penghukum dan rasa bersalah itu kita hindari. Tentunya kita tidak bisa langsung sebagai manajer tentu berangsur-angsur. Kita mulai misalnya posisi teman sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Kemudian yang restitusi ini adalah cara pemecahan masalah, di mana kita berkolaborasi dengan anak untuk memecahkan masalah. Anak menjadi lebih kuat untuk kembali pada kelompoknya. Anak memperbaiki masalahnya dan kita berkolaborasi dengan anak tersebut untuk memecahkan masalahnya. Nah, seperti apa yang segitiga restitusi itu? Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini kita anak yang bermasalah itu tentu emosinya tidak stabil. Ada yang sedih dan ada marah. Nah, pada tahap ini kita akan menetralkannya, menstabilkannya. Nah, dengan bagaimana caranya? Salah satu caranya seperti ini. Misalnya dia bersalah, apa yang kita sampaikan kepada mereka? Ya, kalau masalah itu wajar. Kita kan sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi kita tidak menyalahkan anak, kita menstabilkan, menenangkan jiwanya dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Setiap tindakan itu punya tujuan. Kita menanyakan kepada anak itu apa alasannya melakukan tindakan tersebut. Apakah tindakan baik ataupun tindakan yang buruk. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kalau identitas sukses dan tingkah laku salah telah divalidasi, telah dibenarkan, maka anak-anak itu kita hubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh pemecahan masalah dengan cara restitusi. Sedang emosi anaknya. Siap, Pak.
Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil juga untuk berpikir mau apa lagi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan aman. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Kira-kira seperti itu contoh dari kegiatan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Misalnya, Bapak, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu kalau dia melakukan kesalahan? Apa berbuat salah itu tidak apa-apa? Atau tidak ada manusia yang sempurna? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari sesuatu solusi untuk permasalahan ini. Jadi kita menyampaikan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan kepada anak. Kemudian validasi tindakan salah. Nah, seperti ini misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu kan? Misalnya tadi dia hanya membentak-bentak. Apa yang lebih buruk misalnya dengan kekuatan fisiknya. Nah, jadi lebih bagus dia melakukan seperti membentak-bentak tadi daripada yang lebih buruk. Kemudian kamu pasti punya alasan. Jadi kita menanyakan alasan itu untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Atau keyakinan kelas apa yang perlu kamu tingkatkan? Atau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa nantinya? Kira-kira seperti itu langkah-langkah restitusi. Nampaknya materinya sudah habis. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menanyakan tentang motivasi intrinsik. Yang saya tanyakan yaitu bagaimana caranya menimbulkan motivasi secara intrinsik itu atas kesadaran diri sendiri siswa tersebut. Nah, hanya itu. Nah, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Penti. Mudah-mudahan jawaban yang saya berikan dapat memuaskan. Nah, bagaimana cara menimbulkan motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam diri anak itu. Jadi mereka berperilaku baik itu karena mereka meyakini dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, bagaimana cara kita meyakininya? Tentu saja kita kepada anak tersebut memberikan sesuatu yang kita lakukan itu punya tujuannya. Apa misalnya dia melakukan seperti ini, apa yang akan dia dapatkan nantinya kalau dia bertingkah seperti ini. Tentu apa yang didapatkan itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kalau dia bertingkah seperti ini, misalnya dia dihargai oleh temannya, dia bertingkah seperti ini, misalnya dia diberi keselamatan. Jadi intinya kita memberikan keyakinan, kepercayaan kepada anak tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya kalau seandainya mereka belum termotivasi secara intrinsik, menurut KHD tadi tentu dibutuhkan terlebih dahulu orang lain memotivasinya. Tentu nanti lambat laun anak ini akan menyadarinya dan akan termotivasi secara intrinsik. Artinya kita memberikan pemahaman kepada anak tentang apa yang mereka dapatkan jika mereka melakukan tindakan-tindakan. Seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana, Bu? Apakah sudah memuaskan? Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Penti. Kemudian ada 2 lagi pertanyaan yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang di belakang mungkin yang terima kasih. Tidak pertanyaannya apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Pertanyaan saya mungkin berkaitan dengan kondisi kita, masalah yang tidak dari dulu sampai sekarang itu bisa teratasi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida tadi, anak melakukan kesalahan. Setidaknya anak itu harus tahu, misalnya dia melakukan sesuatu itu apa manfaat baiknya buat dia. Seperti kondisi sekolah kita terkait dengan masalah perapian baju. Kalau anak-anak saya rasa udah tahu dia pakaian rapi itu apa gunanya. Tapi dari dulu sampai sekarang kita belum bisa mengatasinya. Maka peraturan yang ketat kemarin itu belum juga bisa membuat anak-anak kita. Kira-kira menurut Ibu Riza bagaimana masalah anak-anak di sekolah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung saja dijawab, Bu. Main kilat. Mudah-mudahan saya dapat menjawabnya. Anak itu berulang kali melakukan kesalahan yang itu saja. Berarti anak itu sebenarnya dia mungkin juga sudah menyadari bahwa memasukkan baju ke dalam itu ada tujuannya, tapi mereka masih tetap tidak melanggar. Nah, sesuai dengan teori kontrol tadi, tindakan yang baik atau tindakan yang buruk itu mempunyai tujuan.
Jadi tentu kita seharusnya mendekati anak itu. Nah, apa tujuan dia mengeluarkan baju tersebut? Jadi ada tujuannya itu tentu ingin memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Mungkin saja anak ini ingin diperhatikan, ingin disayangi, ingin diberi rasa senang. Pokoknya apapun perilaku ingin memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Tentunya kita memberikan pendekatan kepada anak dengan mengundang anak, kemudian kita seperti tadi menyelesaikan masalah itu kan kita sering hanya dengan hukuman atau dengan konsekuensi atau dengan memberikan rasa bersalah kepada anak. Tentunya kita coba dengan restitusi ini. Nah, di sini anak akan mengetahui kesalahannya, menyadari kesalahannya, kemudian dia akan berusaha memperbaiki kesalahannya ini dengan cara dibimbing oleh guru bagaimana pemecahan masalahnya. Jadi mungkin saja karena kita pemecahan masalah kita kepada anak ini tidak sesuai, seperti menghukum misalnya. Nah, anak ini tidak punya rasa takut. Apapun dia hukumannya, apapun yang diberikan kepadanya, dia tidak seperti itu. Walaupun dia menyadari dia itu salah. Jadi kita yang merubah cara kita lagi. Nah, salah satu caranya tentu kita bisa tadi menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Selama ini kan kita tidak apapun yang diberikan alasan oleh anak itu kan kita tidak menerimanya. Kita tetap memberikan hukuman kepadanya. Kita tidak memikirkan perasaan anak dengan tindakan yang kita berikan. Jadi pokoknya tujuannya baik atau buruk tindakan anak ada tujuannya. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh anak ini. Nah, tentunya dengan cara restitusi tadi. Nah, itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan dapat memuaskan Ibu Sakti Danon. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Bu Ida? Alhamdulillah, betul tercepat ya Bu Ida. Ada lagi yang ingin bertanya? Bukan satu pertanyaan lagi. Yang di belakang. Nah, berhubung nggak ada yang bertanya lagi, kita tutup saja acara sosialisasi modul 1.4 kita pada hari ini, yaitu pematerinya Ibu Rida Elvira. Saya sebagai protokol, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, seperti biasa pada awal semester kita selalu membuat aturan sekolah. Kemudian kita tinjau ulang lagi. Dan ternyata aturan sekolah, aturan kelas yang kita buat semester 1 ternyata setelah kita tinjau ulang kurang efektif. Makanya untuk awal semester 2 ini kita buat lagi peraturan kelas kita. Nah, sebenarnya itu bukan peraturan, itu dinamakan dengan keyakinan. Jadi yang akan kita buat sekarang, yang akan kita sepakati sekarang adalah keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Coba jawab pertanyaan Ibu. Nah, kenapa kalian harus pakai helm ketika pakai sepeda motor? Apa alasannya? Menjaga keselamatan. Nah, ya untuk keselamatan. Kita meyakini dengan kita pakai helm nanti kita akan selamat. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus cuci tangan? Kenapa harus pakai masker? Apa alasannya? Ya, untuk menjaga kesehatan. Jadi kita yakin kalau kita cuci tangan, kalau kita pakai masker, nantinya kita akan mendapatkan kesehatan. Jadi itu yang kita yakini. Maka yang kita buat ini namanya adalah keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, bagaimana caranya? Jadi masing-masing Ananda nanti kasih kertas. Dari situ Ananda tulis apa
seperti apa kelas yang kita inginkan. Jadi masing-masing Ananda membuat di sini curhatan hatinya seperti apa kelas yang kita inginkan. Paham? Nah, jadi ditulis di sini nanti. Ya. Nah, pagi tolong bagikan ke belakang. Bagi yang selesai silakan ke depan. Tempelkan di sini. Saya ingin punya Sekarang kita baca apa-apa saja aturan yang ingin kita terapkan di kelas kita. Nah, yang kita baca pertama, silakan Kelsey ke depan. Sini Kelsey. Coba baca Kelsey yang satu baris ini, tolong baca. Baca keras-keras. Saya ingin lokal ini tertib, bersih, dan saling tolong-menolong satu sama lain. Jadi di situ ada dua, bersih, tertib, bersih, tolong lagi yang ini. Saya ingin kelas ini saling menghormati satu sama lain, tertib, dan saling tolong-menolong. Berarti ada tiga di situ aturannya, tertib, tolong menolong, bersih, apa lagi? Saya ingin kelas ini bersih, selalu tolong dan sangat tertib tanpa adanya Tanpa adanya pertengkaran. Ya, tanpa adanya pertengkaran. Jawabannya apa lagi? Saya ingin lokal ini saling tolong-menolong. Tidak boleh meribut. Nah, berarti itu kalimat negatif. Gantinya, kalau tidak boleh meribut, apa gantinya? Tidak boleh meribut. Dengarkan dulu menjelaskan. Ya, seperti itu. Ya, ada. Sekarang ditambah dulu poin-poinnya. Kita kelompokkan. Kita buat kelompokannya. Tertib, tolong menolong. Yang kedua dulu tertib. Tertib. Kemudian menolong, apa lagi? Bersih, saling menghormati. Ini hormat ini ya, saat masuk lokal itu mengucapkan salam ya. Jadi dulu saling menghormati. Saya minta kita tentang aman dan kita tertib. Kemudian ini bersih, ya bersih. Ini lakukan berjiwa kebersamaan, berarti saling membantu ya, saling membantu. Kemudian saya ingin kelas kita aman, berarti tertib. Tapi melaksanakan weekend jadi ini masuk ke menghormati. Nah, ini kelas yang bersih dan pikir tepat waktu. Jadi menghormati dan juga bersih, ya bersih. Nah, ini keyakinan kelas. Ya. Yang pertama adalah tertib. Coba kita tempelkan di sini. Kita tolong ibu Salva tempelkan yang tertib itu ke sini. Kemudian yang kedua, tolong
Nah sekarang kita sudah sepakat semuanya untuk menerapkan keyakinan kelas ini. Sudah sepakat? Sudah. Coba review lagi. Apakah kita sudah sepakat? Kalau kita sepakat tentu kita lebih resminya kita buat kita masing-masing warga kelas menandatangani kertas keyakinan kelas. Oke? Nah, dengan tertib karena kita sudah ingin menerapkan keyakinan kelas tentang tertib. Jadi mulai dari pagi, silakan ke depan tandatangani. Ini di tempat yang luang-luang ini kalian buat tanda tangan kalian. Buat nama di bawahnya. Silakan Fahri. Bergilir ya. Sepakati. Oke? Nah, demikianlah berarti kita sudah membentuk keyakinan kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemariku ini menuliskan karismamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Nesa. Ya, Bu. Begini Nesa, kemarin kan orang tua Roziko menemui ibu. Katanya sepatu Rozik ada yang mengambil. Nah ketika ibu tanya di kelas, katanya yang mengambil sepatu Rozik itu Nesa. Apa betul itu? Benar, Bu. Menurut Nesa, apakah perbuatan Nesa ini salah atau betul? Salah. Salah ya? Ya kalau salah itu biasa ya, karena semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Itu juga seperti itu, pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita menyadari kesalahan kita dan memperbaikinya dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya Nesa? Ya, Bu. Pasti Nesa punya alasan kenapa sampai mengambil sepatu Roziko. Iya, Bu. Karena Roziko mengambil uang saya. Oh begitu. Jadi uang Nesa diambil sama Roziko. Ya pantaslah Nesa marah. Kalau uang ibu diambil, ibu pasti juga marah. Nah sekarang keyakinan kelas apa yang perlu Nesa tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Berarti kita harus saling menghargai orang lain, juga menghargai diri kita sendiri. Nah sekarang apakah Nesa yakin bahwa menghargai itu sangat penting bagi kita? Penting, Bu. Nah sekarang bagaimana cara Nesa untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengganti sepatu Roziko. Jadi Nesa akan mengganti sepatu Roziko. Jadi masalahnya sudah selesai ya Nesa ya. Ya, Bu. Putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan Indonesia. Siap, gerak. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.